Siapa yang berjaga atas kota kita? Ada yang melek semalaman, bukan karena berdoa, tapi karena wedi. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu punya kedaulatan atas kota dan bangsa kita. Amin. Jadi tidurlah dengan sejahtera. Gak perlu khawatir, gak perlu takut. Kenapa? Bukan kita gak peduli, bukan kita juga cuek, no. Tapi lebih kepada kita sudah berjuang dalam doa. Nah, itu dia. Kita sudah memperjuangkannya dalam doa. Nah, itu makanya menjadi pertanyaan, sudahkah engkau berdoa untuk kotamu, untuk bangsamu, untuk tetanggamu yang mungkin melu-melu jadinya rame-rame di sana gitu. Jadi saudaraku, ya pasti jenenge kita sudah masuk kepada fase lembu berdarah. Kalau saya lihat kembali catatan saya masa lalu di 2025 sampai 2029 itu lembu berdarah. Indonesia berdarah-darah tentang ekonomi. Tapi bukan untuk nakutin, ini info, bukan sekedar nakutin, karena ini membuatmu tidak mau harus terjadi gitu. Dan itu ya itu tadi bukan untuk nakuti, tapi lebih kepada untuk kita mempersiapkan diri, bukan dari segi fisik ya, nimbun duit banyak-banyak gitu. Enggak, itu juga membahayakan dirimu. Datang orang-orang yang berpistol, saudara dirampok, mbok dadine kan gitu. Nah, yang harus kita lakukan banyaklah bersekutu cari wajah Tuhan. Sehingga segala kecemasan, ketakutan itu enggak perlu terjadi. Kalau toh harus ada kecemasan, oke, itu manusiawi. Tapi kita tidak tinggal dalam kecemasan. Harus. Nah, siapa yang memutuskan tidak tinggal dalam kecemasan? Diri sendiri. Gitu. Saudara mau tak pengaruhi kayak apa? Kalau saudara memutuskan untuk digawani nyangen dindi, ya itu oke, saudara lah yang menikmati merem di dalam rumah. Nah, di sini dulu letak bahwa Tuhan harus terlibat sepenuhnya di hidup kita. Oke, memang ada banyak toko-toko di pinggir jalan raya yang memilih tutup karena serem juga untuk diparani dobrak-abrik. Serem juga saudaraku gitu kan, karena kalau orang sudah datang berhubungan sopo sing paling ngedepi. Paling ning omah tinggal sendiri gitu, berdua dengan pasangan gitu kan. Selalu kenapa tuh? Mesti waktu kayak tadi malam di sana ya waktu. Kering. Berarti sudah dikenali pemicunya. Minumnya ada di sini. Oke, tak kira 12 rono. Sudah dikenali, maka setiap ibadah harusnya sudah disiapkan dari awal, sehingga ya nggak perlu ada yang diwari. Oke, kita lanjut. Nah, saudaraku, semua itu harus terjadi. Lembu berdarah, efeknya ke ekonomi itu pasti. Kalau kita udah tahu di situ ada lubang, gitu, masa kita menyemplung? Nah ini yang memang butuh hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, dari ruang tahta tepatnya. Nah, apa yang harus kita buat? Ya terhubunglah dengan sing duwe urip. Terhubung aja di situ. Fokus aja di situ. Itu bukan hanya menimbulkan ketenangan dalam batinmu. Nah, saya tanya dulu, Tuhan bisa enggak memeliharamu di tengah kondisi yang mustahil? Sangat bisa. Nah, kalau sudah percaya sangat bisa, tindak lanjutnya apa? Terus tenang, gak usah geger. Dalam artian geger kayak orang-orang yang lain. Kenapa harus tenang? Karena dengan tenang di situ terletak kekuatanmu. Diamlah, tenanglah, itu letak kekuatanmu. Di situ kamu bisa berdoa. Wong panik, doanya apa coba? Ya paling sambat-sambat Tuhan Yesus, oke, Tuhan Yesus juga denger gitu kan. Tapi nggak bisa fokus toh.
belajar kuasai dirimu. Dalam 1 Petrus katakan, jadilah tenang, kuasai dirimu dan kamu bisa berdoa. Main sibuk, update status ngono. Kayak statusnya ini. Kemerokok aku. Gelut dewe saudara yang terjadi. Ya ora gelut fisik, gelut hati, gelut pikiran. Dan itu tidak menenteramkan, justru bikin masalah baru dengan kesehatanmu. Sadar atau tidak, migrain, tetek bengek itu asalnya dari hati yang tidak tenang, hati yang tidak tentram. Efeknya bukan hanya kepada dirimu saja, tapi juga imbasnya nanti merembet. Percayalah. Nah saudaraku, Tuhan itu solusi segala sesuatu. Maka kalau engkau percaya, jadikanlah patokan firman-Nya itu terus berbicara. Sehingga begitu kecemasan muncul, saudara nggak akan terus cemas. Pasti ada langkah-langkah yang dilakukan. Pemerintah kita hidup kok. Pemerintah kita nyata kok. Walau orang bilang, kok anu, ya biarin aja, anjing menggonggong, kafilah jangan jadi elon-elon, jadi anjingnya melu geger, melu gonggong. Justru saudara yang harus bikin tenang. Minimal dirimu tenangkan. Ojo ketut, ojo kelu, ojo melu-melu. Sehingga saudara bisa menenangkan orang lain. Kalau saya lihat medsos ya, walau hanya terbatas saudaraku, saya tuh cuman punya WA gitu kan. Di WA ada orang-orang yang upload video ini dan itu, nggak semua tak buka. Dan kemudian kalau saya tahu sampah, buang, nggak perlu apa mereka tak share, buatan nanti pokoknya mau hari. Ngapain kita nge-share yang menakutkan orang? Udah kita takut, terus takutnya ditularkan dengan kita share. Apa untungnya? Untungnya kita akan dikenal tukang share sing medeni. Ya, nggak ada untungnya pokoknya. Nah, dari situ loh Bapak Ibu, tiap-tiap kita perlu bijaksana dalam bermedsos. Hanya ketika tadi malam tiba-tiba saya sudah mager, terus tiba-tiba terbangun, lihat Pak Magnas mengeluarkan pernyataan, pimpinan Pak Magnas. Nah itu terus ada stiker tentang Sragen milik kita jaga bersama. Saya pikir oke lah, kalau yang ini boleh. Kenapa? Karena memang itu kerinduan saya supaya Sragen terkendali, nggak menimbulkan kecemasan minimal untuk yang buka status saya. Ya paling minimal saya di status gitu. Nah saudara, di tengah kondisi-kondisi kayak gini, bijaksanalah bermedsos, bijaksanalah juga dalam menyampaikan opinimu. Dengan seperti itu loh saudara, bukan kita bukan kita terus ngedep atau menutup fakta dan faktualnya, bukan, tapi lebih kepada jagoni supaya tidak nambah bensin di api yang sudah nyala. Saya tahu semua banyak yang cemas, kemarin ini bisa Bayu biasanya Sabtu sampai kata Wani mau bawa motor gak gitu kan, karena biasanya mereka naik kereta terus sampai sini boleh silean motor kan gitu. Nah ini naik motor gak yuk? Aku belum makan. Anu. Lah ngopo? Ini. Oh, oke. No problem. Udah sampai di situ dan kemudian Bayu bilang aku belum bisa boleh lewat bagus. Padahal di situ ya saya nggak bisa buat apa gitu. Orang di helikopter ya tak jemput. Tapi saya bukan Sahronon.
Mbok itu gali sehari ini bawa biran. Tapi yang pasti Bapak Ibu, ketika kita berhasil menenteramkan diri kita gitu ya, otomatis yang metu juga menenteramkan orang lain. Diharapkannya kayak gitu, nggak bunglon gitu loh. Di sini menenteramkan, yang keluar malah gawe gosip tambahan. Wah, lagu jadi dibutuhi wong pirang-pirang itu gitu. Nah, saudara, Tuhan itu tidak pernah lepas tangan dari hidup. Masih ingat ayatnya? Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Masih ingat? Yuk kita cari ayat itu. Karena persiapan saya bukan itu, saudaraku. Tapi oke deh, nanti kita kembali kepada topik yang seharusnya. Mana? Filipi? Ya? Timotius sama Filipi, ayo buka, bacakan. Yuk, bacakan saja. Oke, karena saya juga sedang mencarinya. 2 Timotius. Ya, yuk silahkan. Enggak tahu itu. 2 Timotius 2:19. Yes. Tetapi dasar yang dikatakan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Itu 2 sisi mata uang ya saudara, kalau diperhatikan. Yang pertama dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan sekaligus dimeteraikan. Surat perjanjian apapun itu, berapapun nilainya, kalau tanpa meterai, sahkah itu? Gak sah. Meterainya padahal gur cuma piro? 10.000. Sekarang ini 10.000 gak 6.000 mana, gak berlaku tuh 6.000. Udah 10.000. Tapi walau 10.000 puasanya ra umum loh. Nah ini pun juga ya, makanya aku sebut seperti 2 sisi mata uang. Satu sisi teguh, terus ditambah lagi bermeterai, itu semakin menguatkan gitu ya. Kenapa dikatakan yaitu ialah apa saudara? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tolong bacakan tab yang terjemahan sederhana Indonesia 2,5 atau yang 3. Berarti oh ketinggalan. 2 Timotius 2:19. Yang versi PSI sederhana Indonesia. 2 Timotius 2:19. TSI versi 3. Namun Allah sudah memberikan kedua hal yang pasti ini sebagai batu fondasi yang kokoh bagi keyakinan kita. Pertama, Tuhan mengenal siapa yang sudah menjadi miliknya. Dan kedua, setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus harus berhenti melakukan kejahatan. Makasih. Berhenti melakukan kejahatan. Ini saya saudara. Itu bukan berarti dulunya tukang bunuh orang. Kita kan kadang-kadang berpikirnya kejahatan itu hanya sebatas penganiayaan, pembunuhan, KDRT dan lain sebagainya secara fisik. Padahal kalau kita lihat di Matius yang ke-7 itu dikatakan, hai kamu pembuat kejahatan, mundur daripadaku. Itu tuh bukan karena dia tukang bunuh, bukan, tapi karena hatinya tidak selaras dengan hati Tuhan. Jalannya tuh saudara, hatinya tuh tidak selaras dengan hati Tuhan, alias dia dengar firman, tapi untuk melakukannya dia nego. Saya tahu Tuhan, aku rumiso sing kuwi kae bagiane kae. Aku dia bandingkan dirinya dengan orang diri lain.
Nah, itu kejahatan loh saudara. Jangan pikir yang jahat itu yang tukang nusuk orang, tempeleng orang, atau bunuh orang. No. Dari hal yang sederhana, kebencian dalam hati, itu juga sudah jahat. Itu wujud nyata dalam bentuk kasus yang terkenal gitu, gede gitu. Kayak bom waktu itu tunggu letusannya, tetapi hatinya sudah penuh kebencian. Saudara, pembunuhan itu juga nggak spontan. Banyak kali bukan spontanitas, banyak kan. Tapi nggak bisa juga disebut terencana. Neng sudah nyimpan numpuk kebencian, dimulai dari hal-hal kecil deh. Nyimpan ketidaksukaan, nyimpan ketidakcocokan, terus disimpan. Nah, suwe-suwe yo jenenge hal-hal yang tak baik itu, ketika ada kesempatan, iblis dipelihara. Ya dia yang akan menguasai hidup. Awalnya mungkin yang jenenge beruang itu lucu, gemesin gitu kan, imut-imut. Nggak usah beruang deh, itu bukan binatang piaraan kan gitu. Yang namanya anak macan, gogor gitu kan. Itu awalnya ciliannya kayak kucing kan gitu. Lucu, gemes ya. Tapi tungguin aja. Kalau wis gede, nah, siap, ora usah dipangan, kena cakar aja, saudara wis dede duel. Jenenge kesalahan sekecil apapun dalam diri kita mesti disingkirkan. Cepet wae. Kenapa? Karena Tuhan tuh mau hati kita murni, terus bersih dan tahir dari hal-hal tersebut. Yang paling dasar kebencian dalam hati itu nggak enak sing ero, kecuali sing duwe hati. Nah, di sini kita mesti tahu setiap orang yang menyebut nama Tuhan, yang mengaku milik Tuhan Yesus, gitu kan, dalam terjemahan sederhana Indonesia tadi, hendaklah meninggalkan kejahatan model yang tersimpel, tersederhana sekalipun. Karena kalau dingoni dia akan lebih besar. Itu dia pesan Tuhan. Di satu sisi mata uang yang berikut dikatakan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Kalau engkau dikenal oleh Tuhan, pasti Tuhan juga akan kasih tahu apa yang Tuhan tidak suka dari hidupmu. Dan kira-kira kalau kau sudah punya hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa tidak koreksi saudara? Harusnya tetap punya akses bisa koreksi saudara, kecuali saudara perendahkan. Tuhan, dong aku kumisok, so empen Tuhanin aku wis. Nah, itu pengeyelan yang nggak boleh dipelihara loh. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhan tuh mengenal siapa milik kepunyaannya, termasuk dia kenali kita secara pribadi. Apa sing enek ning pikiran kita, apa sing enek di sudut hati kita yang paling jero. Orang lain nggak bisa tahu, orang lain nggak bisa baca, tapi Tuhan Maha tahu. Dia kenal kita kok. Bahkan sebenarnya kalau kita nyadar, kita ini dirakit satu persatu oleh tangan Tuhan sendiri. Cacat kerut dalam diri kita Tuhan juga tahu. Makanya sudah sewajarnya, sudah seharusnya kalau kita juga mengenali Tuhan lebih lagi, agar Tuhan boleh semakin nyata di hidup kita. Yang namanya mata uang itu nggak bisa cuma sesisih. Kalau mata uang gambarnya mau sesisih, kira-kira apa yang dibilang? Uang palsu. Dan itu tidak laku, nggak bisa tinggal belanja saudara. Gitu juga hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kau senang dibilang Tuhan mengenal milik kepunyaannya, siapa kepunyaannya Tuhan, saya senang banget. Tapi di sisi lain juga kita harus konsekuen dengan meninggalkan kejahatan. Nggak bisa cuma sesisih wae.
Memang di laut ada yang namanya ikan sebelah. Mungkin orang Sragen nggak mungkin tuh. Ada ikan sebelah. Karena flounder kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Kepalanya atau matanya itu ada di atas doang. Bawah itu ya memang perut, tapi nggak ada mata yang seperti pada umumnya ikan di sebelah kanan kiri. Nah, makanya disebut ikan sebelah. Nah, saudaraku, hidup kita nggak bisa cuma sebelah. Nanti apa kalau orang Jakarta bilang dengdek, apa tuh? Miring, ya kan? Nah, begini, nggak bisa tegak, nggak bisa. Saudara akan dikenali sebagai orang yang tidak tegak lurus, bukan partai ya, bukan partai. Dan saya tidak afiliasi dengan partai manapun, gitu. Yang pasti partainya Tuhan Yesus, itu dia. Nah, saudaraku, di tengah kondisi dan situasi seperti ini, apa yang harus kita buat? Terangmu mesti memancar, garammu mesti dirasa. Kalau garam itu menjadi tawar, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, garam itu akan dibuang dan diinjak orang. Nggak ada gunanya. Dari situ loh saudara, hidupmu penuh tuntutan dari firman. Sebab firman Tuhan berkata juga, yang tahu banyak akan dituntut banyak. Wis nek aku tak mengenal firman Tuhan sithik, saudara juga akan punya akses maupun aset yang sithik di hadapan Tuhan. Nah, ayo pilih ndi. Kalau disuruh milih enak ndi kira-kira wong sugih duwe apa-apa, tapi benar sugihnya lho ya. Ora hasil korup atau ngemplang sana sini. Nah, daripada orang yang mau makan aja susah banget, saudara pasti saudara akan pilih cukuplah uripku, enggak sampai susah-susah amat. Nah, kalau begitu miliki hubungan yang baik, intim, dekat, mesra dengan Tuhan. Kenapa? Jaminan hidup kita tuh hanya Tuhan. Dunia pasti bergoncang. Tapi satu hal, coba baca di dalam Ibrani. Kita pernah baca ini. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Mana tuh ayat? 13 apa ya? Ibrani. Oke, 12. Ayat 26 sampai dengan 29. Yuk, dibacakan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ada yang bisa membacakannya? Altab sudah memposisikan yang dulu ya. Ayo tak, baca tak. 12 ayat 26 sampai 29. Yes. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Yes. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Bukan hanya bumi saja, terus Melainkan langit juga. Melainkan langit juga. Ngisor dhuwur digoncang Tuhan terus. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Pada apa yang dapat digoncangkan pasti ada perubahan. Terus karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya ketok sing gak tergoncangkan di tengah kegoncangan. Lanjut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Perhatikan saudara, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Menghanguskan apa maksudnya? Menghanguskan segala bentuk ketidakakuratan dalam hidup kita. Bertahap. Bisa juga sepenuhnya. Lewat apa? Lewat firman yang kita dengar. Itu mulai memisahkan kita dari ketidakakuratan yang masih ada. Makanya sikap hati kita, sikap hidup kita ketika dengar firman gitu ya. Ojo mau milih yang enak-enak tok. Pastikan kau juga menerima yang menjadi teguran Tuhan atas hidupmu gitu. Tujuannya apa? Supaya kita berubah. Kenapa? Lah, kita mau masuk kerajaan yang tak tergoncangkan dengan pola yang lama. Bisa-bisa dicegat
depan gitu, ada namamu di sana, gak dikenali kamu. Nah, saudara sudah yakin, pede gitu ya, muncul mlebu ning kota yang tidak tergoncangkan. Tiba-tiba di tengah perjalanan saudara ditolak, gak ada yang bisa mulai. Karenanya yang pasti dari sekarang saudara, kita ini milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Pastikan kita juga selaras dengan isi hati Tuhan. Kalau ada yang tidak selaras, firman Tuhan kemarin kita sudah belajar, Tuhan akan menyatakannya. Siap ditegur? Siap. Akeh sing belum siap. Karena lu apa yang jawab sih? Siap ditegur? Siap. Biarlah itu menjadi spirit dalam hidup kita, menjadi semangat dalam hidup kita untuk alami perubahan. Sehingga kita nih nggak terus menerus, saudara. Nah, hari-hari ini VSS terus bicara tentang peremukan. Saudara pernah dengar kata-kata permukaan? Remuk, bubuk kata orang Jawa. Nah, sekarang gini, gambarannya kalau saudara pegang gelas dan tiba-tiba merucut, apa yang terjadi? Pecah. Bisa remuk? Belum tentu. Karena pecah itu artinya masih ada bagian-bagian yang besar. Pecah, benar pecah, tapi nggak remuk gitu. Bisa ini ya, bisa membayangkan ya. Gelas biar mungkin ada kepingan yang kecil, tapi kepingan yang besar ada nggak? Masih ada, masih terdapat. Karena namanya apa? Pecah, layan bubuk, remuk bubuk. Dia benar-benar ditumbuk. Nah, di sini ada yang pernah pengalaman bikin benang gelasan. Saya dulu nungguin kakakku gawe itu, makanya saya mudeng bikin benang gelasan. Ya gelas itu diremuk bubuk, dicampur dengan kayak pati kanji, digodok, lalu dioles di sepanjang benang itu. Tujuannya apa? Waktu diadu dia menang. Karena dia mengandung bubuk gelas yang landep, tajam, sehingga lawannya akan kalah. Gebul kata orang Seragen, putus. Nah, saudara, mungkin untuk anak-anak sekarang model gayus karo iya wis ramudeng itu layangan. Ramudeng itu layangan. Ngertine tuku enak gitu kan. Tuku enak sing dodol sudah bentuk gelasan banyak gitu kan. Nah, dulu kita bikin sendiri gitu loh. Nah, saudaraku, itu proses yang harus kita hadapi, sadar dong. Tapi ini kabar baiknya, ketika engkau akan alami proses peremukan, peremukan, itu sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan kita begitu rupa. Lewat apa? Mungkin lewat pandangannya yang nampak dia mencintai kita. Mungkin juga lewat nasihatnya yang mengingatkan kita betapa egoisnya kita masih, gitu kan? Saudaraku, itu saya alami yang saya cerita kepada saudara. Ketika saya merasa sebuah kegelisahan dalam batin saya, kenapa Tuhan kok gini? Gak enak banget. Akhirnya saya masuk dalam doa dan Tuhan menjawab dengan Tuhan ngomong, lah kamu begini. Oh, oke Tuhan. Terus saya harus gimana Tuhan? Ya kamu harusnya begini. Nah saudara, ketika saya ikuti arahan itu bicaranya nggak audible ya, nggak lewat telinga ya, tapi lewat hati nurani. Ketika saya ikuti hati nurani saya dan saya lakukan apa yang menjadi bagian saya sesuai dengan tuntutan Tuhan lewat hati nurani saya, saudara tahu, hari berikutnya, minggu berikutnya, kejadian. Oh, oke. Saya nikmati VSS, teguran Tuhan dan ini dan itu. Di situ oke, Tuhan, yes, ketemu Tuhan. Terima kasih untuk teguran Tuhan, peremukan Tuhan. Jangan pikir kita ikut Tuhan langsung nyelongcong nebuning swarga. Kita masih lagi hidup, kita harus diproses dan relakan dirimu untuk diproses. Nggak ada yang kebal proses, nggak ada.
Nggak ada. Aku anak jenderal. Jenderal petak sekalipun tetap dia harus lewati proses gitu. Nah, proses itu dengan berbagai bentuk. Tujuannya apa? Perembukan. Kita tidak ngandelin kekuatan kita tidak ngandelin kemampuan kita hanya punya andalan Tuhan dan firman itu saja. Ketika engkau ikuti tuntunan hati nurani yang berbicara tentang masalah, kasus, ataupun kelemahan dalam dirimu, taati saja. Kenapa? Karena itu dibalik kondisi yang terjadi, Tuhan itu sedang membawa kita masuk dalam proses perembukan. Nah, proses perembukan itu bisa berulang. Karena kita belum lulus, tapi bisa juga sekali lulus. Tapi di proses berikutnya ada lagi hal-hal yang perlu diselaraskan, perlu dibentuk pulang. Nah, perlu tiap kita sadar diri. Ojo merasa alah dadak ngono-ngono barang, penting aku mati mlebu surga. Lah masalahnya kita belum mati. Yang harus mati itu ego kita, manusiawi kita, supaya apa? Bisa seperti yang Yesus mau. Yesus ketika dihuyo-huyo di Getsemani, sebelum itu juga dia diajar dengan cambuk yang ujungnya ada kaitannya kayak mata pancing kayak gitu. Apakah Yesus ngumpat ngomel dalam hatimu titenono gitu kan? Gak enak ceritanya toh. Dan memang tidak terdapat Yesus kayak gitu. Nah ya oke, kalau ini jalan yang harus kulewati, it's okay. Bapak menetapkan dia harus lewati itu, Bapak menetapkan dia harus jalani itu. Dia bilang apa yang Bapakku lakukan, aku lihat itu, aku lakukan dengan taat. Saudara, ketaatan kita sampai di mana? Itu ujiannya, ujian untuk diri kita sendiri. Makanya di kondisi-kondisi kayak begini, gak usah bingung, gitu ya. Gak usah bingung, itu harus terjadi. Yang pasti, saudara juga gak perlu takut masa depan. Waduh, layan lembu berdarah, baru lembu sekarat, baru lembu mati. Waduh, lagi kayak ngono wis seperti ini kondisi ini. Nah, ini waktu yang baik untuk cari Tuhan. Supaya apa? Engkau merasa terlindungi, merasa tetap aman, gak pernah ketakutan. Alkitab menulis orang yang takut masa depan atau khawatir masa depan, firman Tuhan berkata, bisakah orang yang khawatir masa depan menambah umurnya walau hanya sehasta? Nah, itu pertanyaan hebat dasar, saudara. Walau hanya sehasta, wera iso. Kenapa? Karena kecemasan dalam batin itu menghancurkan seluruhnya loh. Jangan pikir kecemasan itu hanya Allah. Nah, ya itu spirit yang harus kita buang dari hidup kita. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka pastikan hidupmu selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tidak bisa tidak. Kalau kita masih melirik-melirik solusi yang lain, nah hari yang baik untuk kita bertobat. Amen. Kalau kita masih cari-cari bantuan yang lain, hari yang baik untuk kita bertobat. Cari aja yang solusinya dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan bilang, aku hubungkan engkau dengan anakku ini, it's okay. Kalau enggak, ya enggak usah golek-golek. Pastikan kita hanya goleki wajah Tuhan, goleki realita Tuhan, goleki apa pendapat Tuhan tentang hal yang terjadi secara pribadi maupun secara massal seperti yang pernah dihadapi oleh bangsa kita. Yang sekarang ini nggak usah melu-melu demo itu saja saya bilang. Ya, walau ada insentif dikai piro, ya kan udah jadi rahasia umum tuh. Ada apa? Donaturnya gitu kan, nggak usah melu-melu. Enak makan siang nasi padang, wah nggak usah melu-melu. Walau engkau terpikat bisa tunggu dewe, gitu. Nggak usah melu-melu. Yang ada engkau harus banyak doa untuk bangsa dan kota. Itu aja yang kau lakukan.
jangan yang lain-lain. Apalagi menyuarakan suara-suara yang bukan suara kebenaran. Nah, pastikan hatimu terus dalam damai sejahtera. Pastikan hidupmu juga terus dipengaruhi oleh firman Kristus. Karena hanya itu yang menjadi jaminan dalam hidupmu kok. Di tengah kondisi-kondisi yang tidak pasti, tidak menentu saat ini seperti sekarang ini, gembelaanmu hanya satu, Tuhan Yesus dan firman. Itu aja, itu yang akan membantu aman. Wong bilang, orang tentu Tuhan memang bisa bikin mujizat. Lah, saudara belum tahu aja. Tuhan sangat mudah bikin mujizat gitu. Lah, Alkitab kan untuk mencatat kalau dia menginginkan batu jadi apa? Roti. Ular jadi ular jadi ikan. Ya ikan kuwi, rica dimasak Mas Tata. Jadi saudaraku, Tuhan itu bisa buat segala sesuatu yang menjadi nyata. Tinggal kita kok. Kita mau fokus kepada hal-hal lahiriah yang sedang dan tengah terjadi, atau kita tetap ada di hadirat Tuhan. Kalau ada di hadirat Tuhan, titiannya gampang, tandanya gampang. Apa tuh? Ada yang bisa jawab? Halo, tandanya yang saudara ada terhubung dengan Tuhan apa coba? Tenang. Bukannya ayam tentrem goro-goro dompet bukan dre. Delok kas kowe tak gaji dre atau dewi iki setu dre. Oh Tuhan tolong kami. Nah itu loh saudara, hidup kita itu jangan berpatokan kepada hal-hal lainnya. Lebih utamakan cari Tuhan, cari wajahnya, cari kehendaknya, sehingga apapun yang terjadi itu tidak bikin kita bingungi gitu. Tapi ya orang bingungi itu kayak apa? Orang tenang, ono kabar sidik, jantungan. Ono kabar sidik langsung deg-degan, kayak satu ruh. Gak seharusnya kayak gitu. Kalau kita punya Tuhan, kita ini ayam tentram itu kan. Karena Tuhan itu sumber damai sejahtera. Maka ketika kau doa juga hadirkan damai sejahtera bagi orang-orang yang sedang demo, yang sedang apapun itu. Sehingga kita tidak memberi diri untuk dibenturkan dengan sesama kita. Ya loh, ini bicara tentang bangsa loh. Kita satu bangsa, satu negara. Nah perlu kita mau dibenturkan. Kita bawa aja damai. Supaya apapun yang terjadi seizin Allah kita, dan kita tidak melu gegeran. Dan seperti itu kita diharapkan menghadirkan kerajaan Allah. Terakhir, terakhir Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Yuk kita baca bareng-bareng. Kita ketemu? Kita baca 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacitanya oleh Roh Kudus ya, bukan oleh kandele dompetmu, bukan akeh depositomu, no. Tapi karena Roh Kudus. Dan ingat, ya cuman damai sejahtera yang dari atau sukacita, tapi juga damai sejahtera dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan mutlak harus ada di hidup sehari-hari. Sehingga kalau toh saudara harus poso, ada rasa yang dindi, ya poso dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Kalau toh kondisi dan keadaan memaksamu, jalani dengan senang hati. Dengan seperti itu saudara tidak punya beban pergulatan yang tidak perlu. Mari kita datang pada Kristus. Kita ungkapkan cinta kita sama Tuhan, karena
Ya, itu bagian daripada tanggung jawab kita, yaitu bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera Tuhan atas kota kita, atas bangsa kita, sehingga kita boleh selalu memberi diri menjadikan Tuhan atas hidup kita, firman maupun pribadi Tuhan. Kita naikkan kembali pujian Indonesia. Biar ini menjadi doa kita untuk Indonesia, untuk Sragen, untuk masing-masing pribadi kita. Tuhanlah batu di hatiku, tekad dan cita-cita atas bangsaku.
bangsa kami, menjadi garam bagi bangsa kami. Rapa-rapa sega lebih dahulu terang hidup kami dengan firman-Mu, garam hidup kami selalu dengan firman-Mu Tuhan. Rapa-rapa sega angkat doa kami juga untuk negeri kami Indonesia yang saat ini tengah mengalami krisis kepemimpinan. Oh Tuhan, kami tahu ini waktu-Mu untuk mengadakan pembersihan dari orang-orang yang lebih mencintai diri sendiri, orang-orang yang Bapa melegalkan segala cara demi kepentingan pribadi maupun juga kelompok golongannya. Saat ini Tuhan, aku hardik roh-roh egois yang ada dalam pribadi-pribadi orang-orang itu. Munculkan mereka untuk mereka dibabat habis, disingkirkan. Oh Tuhan, munculkan mereka. Dan saat ini kami angkat tangan kami bersama-sama. Jemaat boleh angkat tangan. Kami memberkati pemerintahan yang ada, bersihkan dari korupsi, nepotisme, dan Bapakku yang lainnya, hal-hal yang Tuhan tidak suka ada atas bangsa kota kami. Kami berdoa, kami hardik roh-roh itu, kuasa kegelapan yang mencengkram pikiran orang-orang tidak benar ini. Kami singkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus juga. Aku perintahkan roh damai sejahtera, roh takut akan Tuhan turun atas pemimpin negeri, pemimpin kota, dan semua Bapakku, pembantu-pembantunya. Saat ini juga turun atas mereka, meliputi hidup mereka, melingkupi, mencengkeram mereka, sehingga mereka tidak bisa berbuat suatu apapun tanpa arahan-Mu. Jalan Tuhan, munculkan orang yang takut akan Engkau. Mereka orang-orang yang layak untuk Engkau pakai membenahi kota dan bangsa kami, pakai untuk mendedikasikan hidupnya menyelenggarakan pemerintahan kota dan negara kami. Bapak, berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat-Mu juga turun atas kota Sragen tercinta.
Berkat-Mu turun atas negeri Indonesia tercinta, bahwa ketika kondisi ekonomi akan semakin turun, itu tidak membuat kami cemas Tuhan, tidak membuat kami khawatir. Apapun itu, kami akan hadapi bersama-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang setiap Bapa yang maha baik akan terus membackup hidup kami, memenuhi setiap kebutuhan kami. Sekalipun kami harus berpuasa, mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik, itu tidak akan mengalihkan hati maupun perhatian kami daripada-Mu, daripada firman-Mu. Jangan semakin hari kami semakin mencintai-Mu dan mengasihi firman-Mu. Terima kasih Bapak. Orang-orang yang ada di pemerintahan sebagai ASN, sebagai aparat, bahkan orang-orang yang ada di lini usaha, kiranya berkat-Mu juga menyertai mereka. Di rumah tangga sekalipun, kami bisa pakai waktu kami itu berdoa bagi keselamatan bangsa dan kota kami. Siapapun yang terjadi tidak pernah lewat dari pengamatan mata-Mu dan campur tangan-Mu. Turun atas setiap kami damai sejahtera-Mu. Turun atas setiap kota dan bangsa kami damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan membuat kami makin celik, makin tahu, makin sadar bahwa kami membutuhkan Engkau dalam setiap lini hidup kami. Apapun kondisinya Tuhan, kami tetap mencari wajah-Mu, kami tetap menerima arahan-Mu, dan kami pun tetap berbahagia tanpa alami kecemasan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau demikian jemaat, pulanglah dengan membawa damai sejahtera Tuhan, dan tinggallah selalu dalam kehendak-Nya, karena Bapa-Mu lah yang akan menolong-Mu, dan Engkau harus mengusahakan damai sejahtera atas kota dan bangsa-Mu lewat kiprah-Mu, kinerja-Mu, dan lewat apapun yang bisa Engkau kerjakan. Sadari fungsi-Mu, terus lanjutkan peran-Mu. Jadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada 1-2 pengumuman Bapak Ibu Saudara. Untuk yang pertama, di Gerakan Bertekun setiap hari Senin dari jam 6 hingga setengah 8 malam. Ya, jadi kita dapat langsung menerima arahan di sini juga dari Pastor Stephen Agustinus. Bagi yang mau silakan join di gereja. Kemudian yang kedua ada PG, ya, jadi setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore hingga selesai di tempat ini. Kemudian ada yang ketiga, ada PG secara online diadakan oleh BCC. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di rumah masing-masing secara online dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya. Kemudian ada lagi retreat SNS, ya. Jadi minta dukungan dalam doa Bapak Ibu Saudara supaya besok kami, jadi ada dari gereja ini ada 3 yang sudah mendaftar. Jadi minta dukungan doa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Next lagi ada Mubes dan GP berdoa diselenggarakan di Bogor juga. Kita terus juga dukung dalam doa untuk Mubes dan GP berdoa. Next lagi, ya, ulang tahun. Jadi ada saudara-saudara kita yang pada bulan ini berulang tahun. Ada Ibu Ida, boleh maju ke depan. Ya, ada Bu Giati, Ibu Nur, dan Sally. Ya. Sally boleh diwakili, Pak? Oh ya, boleh diwakilkan sama Anjas. Maju, boleh maju ya, yang bisa mewakilkan. Pada kesempatan yang pagi ini juga kami juga kemarin, ya Bapak Ibu Saudara, di beberapa waktu yang lalu ada lomba-lomba memperingati 17 Agustus di Gereja Anak. Ya, kita langsung undang aja untuk pemenang, ada beberapa lomba.
juara umum dulu ada 2 ya. Juara umum 1 adalah adik Gending dan adik Gatra. Ya. Ya, oke. Nah, ini ya, oke. Kemudian ada yang lainnya ya. Kita coba itu sebutkan dari juara yang keempat dulu ya. Juara yang keempat adalah Jessica. Jessica, boleh maju di depan. Boleh di sini ya, boleh di depannya atau ya boleh berjejer aja. Nah, kemudian juara yang ketiga ada Rafael ya. Rafael boleh maju ke depan. Nah, juara lomba makan kerupuk ya. Kemudian ada juara yang kedua itu adalah Sael. Dan juara satunya adik-adik tahu siapakah dia? Juara satu. Boleh minta tolong untuk Ibu Gembala membagikan hadiahnya dan juga untuk yang berulang tahun juga sekalian. Yang ulang tahun dulu ya, ya sabar adik-adik. Yang sepos ya, yang besar sih, oke. Yang besar dulu. Mama Uli, Sally, Tuhan berkati. Oke, makasih. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Semakin maju. Loh. Semakin maju dalam Tuhan. Ya, dibagikan boleh dengan koordinator ya, dengan Ibu Gembala. Kamu yang bawain. Jangan sampai salah, ada namanya di situ. Ada namanya. Untuk Gending. Gatra ini Gatra. Iya. Itu untuk Mas Gatra. Jangan sampai salah ya. Habis ini foto dulu ya. Selamat dulu ya. Itu bungkusnya dengan isinya beda semua. Gak apa-apa ya. Jessica, boleh minta tolong untuk Ibu Gembala mendoakan adik-adik yang ada dan keluarga yang berulang tahun. Boleh difoto dulu ya, sama ya boleh. Silakan. Lihat yang foto. Ya, sudah. Ya, boleh Ibu Gembala boleh memberkati. Ya, oke. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita ikut berbahagia dengan anak-anak yang terima hadiah.